Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahenda Skiramada dengan NIM 04480565 dengan prodi Sistem Informasi UPBJ Jakarta. Di sini saya akan membuat dan memaparkan tugas satu dari algoritma pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan. Algoritma merupakan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma menjadi fondasi utama dalam merancang dan mengembangkan program-program komputer. Algoritma membantu dalam menguraikan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana, sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk kode program. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang penting dalam algoritma, seperti input, output, iterasi, pemilihan, dan rekursi. Input adalah data yang diberikan ke algoritma untuk diproses. Output hasil yang dihasilkan oleh algoritma setelah memproses input. Iterasi, proses pengulangan langkah-langkah tertentu dalam algoritma. Pemilihan atau perjalanan, pengambilan keputusan dalam algoritma untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Rekursi, kemampuan algoritma untuk memanggil dirinya sendiri dalam pemecahan masalah. Algoritma sangat penting dalam dunia pemrograman komputer karena memungkinkan programmer untuk menulis kode yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan. Algoritma juga menjadi dasar dalam analisis kompleksitas algoritma yang memungkinkan programmer untuk mengevaluasi kinerja algoritma dalam menangani masalah yang lebih besar. Berikut adalah daftar pusakanya. Setelah itu, saya akan menjelaskan rangkuman sejarah Java dan perkembangannya. Java adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh James Gosling dari Sun Microsystems. Sekarang disebut oleh Oracle Corporation. Pada tahun 1995, Java dirancang dengan filosofi Write Once, Run Anywhere yang disebut dengan WORA, yang berarti kode Java dapat dijalankan di berbagai platform yang mendukung Java tanpa perlu mengubah ulang kode tersebut. Kemunculan Java telah mengalami perkembangan yang besar dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Java banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi, yaitu desktop, web, mobile, dan perangkat lunak lainnya. Beberapa software yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java antara lain Oracle Database dan Apache Tomcat. Oracle Database adalah salah satu database manajemen relasional terkemuka yang menggunakan Java untuk beberapa komponennya. Apache Tomcat adalah web server yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, Java terus mengalami evolusi dan peningkatan fitur untuk memenuhi kebutuhan pengembangan perangkat lunak yang semakin kompleks. Berikut adalah daftar pusakanya. Jika sudah, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Dimulai dari terminator. Terminator adalah menunjukkan sebagai awal atau akhir dalam proses algoritma. Setelah itu, kita akan menggunakan arrow atau tanda panah untuk menyambungkan aliran langkah dari simbol satu ke yang lainnya. Setelah itu, kita akan menggunakan data. Data adalah data input atau output untuk memasukkan atau menampilkan input golongan. Setelah itu, kita akan menggunakan decision atau keputusan, memutuskan dari kemungkinan yang lain. Setelah kita membuat dan memilih golongan A, B, dan C, kita akan menginput gaji pokok menggunakan simbol preparation, yaitu digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Setelah itu, kita menggunakan row untuk menyambungkan dari satu ke yang lain. Setelah itu, kita akan menggunakan preparation untuk menggunakan deklarasi atau inisiasi sebuah variabel. Setelah itu, kita menginput jam lembur, lalu kita menggunakan preparation lagi
dan membuat 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Setelah itu kita memakai sebuah flowchart proses yaitu dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dari gaji lembur dan gaji pokok. Setelah itu, setelah kita proses, kita membuat jumlah total hitungan penghasilan dan gaji pokok. Setelah itu kita memasukkan dan menampilkan data. Setelah keluar, maka kita selesai. Lalu saya akan menjelaskan tentang ini kode code-nya. Di sini saya akan menjalankan Nah, masukkan golongan A, B, C. Kita akan masukkan golongan A. Masukkan jam lembur 2 jam. Lalu kelihatan di sini total penghasilannya dari jam lembur dan dari gaji lembur dan gaji pokok. 6.600.000 rupiah. Jika kita memasukkan golongan B, maka sekarang kita akan masuk golongan B dengan jam lembur 3 jam. Lalu di sini kita melihat total penghasilannya adalah 8.710.000 rupiah. Jika kita golongan C dengan total lembur 5 jam, kita akan keluar dengan 1.310.000.000 sekian. Berikut itu adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.